Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristy Sakrananda dengan NIM 00522101. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 kelas GS 31. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Garutala kepada pasien. Nah, di sini ada alat-alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan Garutala. Yang pertama, di sini ada Garutala. Di sini nanti kita menggunakan Garutala dengan frekuensi 512 Hz. Lalu berikutnya di sini ada hand sanitizer dan hand bersih. Baik, untuk penjelasan pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer. Selanjutnya kita akan menggunakan hand bersih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Nah, jadi di sini saya perawat bersih. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Garutala pada Ibu. Nah, jadi nanti pemeriksaan Garutala ini terdiri dari 3 tes ya Ibu, yaitu tes Rina, tes Weber, dan tes wabah. Nah, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Ya, selesai. Baik. Jadi untuk tes yang pertama yaitu tes renal. Nah, tujuan dari tes renal ini adalah untuk membandingkan konduksi udara dengan konduksi tulang mastoid pasien. Jadi sekarang saya akan melakukan tindakan tes renal kepada pasien. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes renal kepada Ibu. Jadi tes renal ini nanti saya akan menggetarkan Garutala ini, lalu setelah digetarkan saya akan menaruh Garutala ini di bagian belakang telinga Ibu ya. Lalu ketika Ibu sudah tidak mendengar, Ibu bisa angkat tangan. Lalu nanti saya akan memindahkan Garutala ini ke depan telinga Ibu. Lalu Ibu juga memberi tanda jika tidak mendengar suara dari Garutala ini. Apakah Ibu paham? Baik, saya akan mulai tindakannya ya. Baik, dari pemeriksaan Ibu ini didapatkan bahwa hantaran udara Ibu ini lebih lama ya daripada hantaran tulang. Berarti hasil tes uji rina Ibu ini bernilai positif, atau yang berarti pendengaran Ibu normal. Jadi interpretasi pada uji rina ini bisa dikatakan positif jika hantaran udara lebih lama daripada hantaran tulang. Lalu bisa dikatakan positif jika pendengaran pasien normal dan jika pasien mengalami tuli sensorineural. Lalu uji rina negatif bisa dikatakan jika hantaran udara lebih singkat daripada hantaran tulang. Dan pada uji rina negatif juga bisa dikatakan bahwa pasien mengalami tuli konduktif. Lalu untuk tes kedua adalah tes Weber. Nah, tujuan dari tes Weber ini adalah untuk mengetahui lateralisasi atau kecenderungan mendengar pada salah satu sisi telinga. Baik Ibu, berikutnya saya akan melakukan tes Weber pada Ibu. Jadi tes Weber ini saya melakukan dengan menggetarkan Garutala, lalu nanti saya akan meletakkan Garutala di tengah dahi Ibu. Nanti Ibu bisa bilang ya apakah Ibu mendengar pada salah satu sisi atau Ibu tidak mendengar. Nah, sebelumnya izin saya bertanya, apakah Ibu pernah mengalami sakit atau nyeri telinga? Tidak. Baik, berarti Ibu tidak mengalami sakit ya. Nah, sekarang di sini saya akan melakukan tes Weber ya Ibu. Permisi ya Ibu. Tidak mendengar sama sekali. Baik. Jadi interpretasi dari tes Weber ini bisa dikatakan normal jika pasien tidak mendengar di kedua telinganya. Lalu interpretasi tes Weber ini bisa dikatakan tuli konduktif jika pasien mendengar suara pada telinga yang terindikasi sakit. Lalu pasien bisa dikatakan mengalami tuli sensorineural jika terdengar suara pada bagian telinga yang sehat. Baik, untuk tes yang ketiga yaitu tes wabah. Nah, tujuan dari tes wabah ini yaitu untuk membandingkan tulang mastoid pasien dengan perawat. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes wabah kepada Ibu. Jadi tes wabah ini saya akan menggetarkan Garutala ini, lalu saya akan meletakkan Garutala ke bagian belakang telinga Ibu. Lalu jika Ibu sudah tidak mendengar suara, Ibu bisa memberi tanda dengan mengangkat tangan Ibu. Jadi Garutala ini saya pindahkan ke telinga saya. Saya izin melakukan tindakan Ibu. Baik, nah untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan menggerakkan Garutala ini ke telinga saya, lalu saya pindahkan Garutala ini ke telinga Ibu. Seperti tadi ya Ibu, jika Ibu tidak mendengar bisa langsung angkat tangan ya.
Baik, bagaimana Ibu? Apakah tadi Ibu sempat mendengar suara atau tidak mendengar suara sama sekali? Saya tidak mendengar suara sama sekali. Oh baik, terima kasih ya Ibu. Baik Ibu, jadi hasil dari tes swab ini tadi didapatkan bahwa nilai tes swab Ibu normal ya Ibu? Iya. Nah, jadi tes swab ini bisa dikatakan normal jika pasien dan perawat sama-sama tidak mendengar suara berkala. Dan nilai tes swab ini bisa dikatakan memendek jika pasien sudah tidak mendengar suara berkala, tetapi perawat masih bisa mendengar suara berkala. Nah, pada hal ini bisa dikatakan pasien mengalami tuli sensori neutral. Lalu nilai tes swab bisa dikatakan memanjang apabila perawat sudah tidak mendengar suara dari berkala, tetapi pasien masih bisa mendengar suara berkala. Nah, pada kejadian ini bisa diindikasikan bahwa pasien mengalami tuli konduktif. Dari Ibu, untuk pemeriksaan berkala cukup sekian, dan dari hasil pemeriksaan berkala ini, pemeriksaan telinga Ibu normal semua ya Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga atas kerjasamanya ya Ibu. Sama Sus. Jadi pemeriksaan berkala telah selesai dilakukan. Berikutnya saya akan melepas handskun bersih dan mencuci tangan. Sekian pemeriksaan berkala dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.